Ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi yang akan saya tampilkan di sini adalah apa yang saya lakukan di sekolah selama OJT, On Days of Training, di mana di sini mungkin akan saya jelaskan sedikit bagaimana tahapan dari pembelajaran mendalam itu. Kemudian nanti ada sebuah permainan atau media interaktif, bisa disebut seperti itu, yang menurut saya bisa membantu siswa. Ya, jadi nanti akan sama-sama kita lihat. Oke, baik. Topiknya adalah, karena saya guru matematika, tentunya tentang matematika, sistem persamaan linear dua variabel dalam kehidupan nyata. Nah, ini Bapak Ibu, salah satu yang harus kita pahami, bahwa materi apapun dia harus kita kaitkan dengan kehidupan nyata. Agar apa? Siswa memiliki ketertarikan atau berkesinambungan. Oh, begini rupanya. Dapat rupanya saya lakukan ini matematika ini. Begitu. Lanjut Pak. Gambaran umum implementasi pembelajaran mendalam pada kali ini adalah model yang saya lakukan adalah PBL atau Problem Based Learning. Kemudian pendekatannya dengan menggunakan diferensiasi. Fokus yang saya lakukan adalah mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Kemudian inti kegiatannya adalah masalah yang nyata. Kita ambil masalah yang nyata, kemudian kita buat model matematisnya, kemudian kita selesaikan, dan terakhir jangan kita lupakan yang paling penting dan yang paling utama adalah refleksi. Lanjut Pak. Capaiannya adalah memahami dan menyelesaikan masalah yang kontekstual. Apa tujuannya? Yang pertama tentunya adalah menyusun SPLDV dari konteks kehidupan nyata. Misal, saya pergi berbelanja 3 telur dan 2 Indomie. Nah, saya harus membayar sekian. Nah, jika begitu yang saya bayar, tentunya berapalah harga 1 Indomie dan harga 1 telur ya? Mungkin itu yang bisa dikaitkan dengan kehidupan nyata. Kemudian menyelesaikan dengan metode substitusi dan eliminasi, menjelaskan solusi dalam bentuk tulisan ataupun presentasi. Nah, lintas disiplin yang saya gunakan adalah matematika, tentunya bahasa Indonesia. Apa kaitannya dengan bahasa Indonesia? Presentasi. Informatika, karena saya menggunakan laptop, InFocus. IPS, apa hubungannya dengan IPS? Karena tadi berbelanja. Kemudian diferensiasinya apa? Proses atau konteks masalah dan produk bentuk penyajian. Lanjut Pak. Strategi perencanaan yang bermakna. Masalah diambil dari konteks kehidupan siswa. Kemudian adalah pertanyaan pemantik. Guru harus menumbuhkan kesadaran bahwa matematika adalah alat untuk berpikir logis. Kemudian medianya video kontekstual, LKPD, digital, Canva, papan tulis. Lanjut Pak. Nah, di depan ini dapat kita lihat sintaks dari PBL. Ya, mungkin barangkali kita yang di sini sudah mengetahui ini. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi. Yang pertama orientasi masalah, kemudian identifikasi masalah, pengumpulan data, penyelidikan dan diskusi, presentasi, kemudian refleksi. Strategi dan media pembelajaran, metodenya adalah observasi. Tentunya kita harus tahu dulu seperti yang disampaikan oleh yang di sesi pertama tadi. Kita harus mengetahui dulu karakteristik murid, kemampuan awal murid, diskusi, eksplorasi dan refleksi. Medianya adalah video YouTube, LKPD digital, Canva ataupun Google Slides. Pendekatan berkesadaran adalah menimbulkan rasa ingin tahu dan tanggung jawab. Kegiatan menggembirakan seperti ice breaking, kerja kelompok, dan apresiasi kecil, apresiasi hasil. Jadi apapun hasil nanti yang dipaparkan oleh kelompok, baik itu benar ataupun salah, harus tetap diapresiasi. Ya, kita berikan kata-kata pujian proses, nggak apa-apa salah, nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah berusaha untuk kedepannya. Mari kita sama-sama memperbaiki. Lanjut Pak. Asesmen, ya. Tentunya ada 3 asesmen. Yang pertama asesmen awal, ya, untuk tes pengetahuan dasar tentang SPLDV itu boleh tentang
materi sebelumnya yang berkaitan dengan SPLDV itu. Asesmen proses, ya ketika mereka bekerja kelompok, kita berjalan untuk memberikan scaffolding atau pembimbingan kepada kelompok, kemudian asesmen akhir, ya tes kontekstual dan refleksi individu. Umpan balik yang konstruktif, guru memberikan komentar yang membangun, bukan hanya sekedar nilai. Nah, di depan ini Bapak Ibu ada beberapa foto, ya, di mana saya melakukan asesmen awal, proses dan juga akhir. Nah, apa refleksinya pembelajaran mendalam itu? Hasil untuk siswa yang saya temukan adalah mereka dapat mengaitkan konsep dengan kehidupan nyata. Apa akibatnya? Siswa lebih aktif, lebih kritis, dan lebih percaya diri. Apa pembelajarannya untuk kita guru? Guru harus membutuhkan kesabaran ekstra. Memang Bapak Ibu, kita dituntut untuk lebih sabar, ya. Refleksi. Kita harus mau untuk belajar lagi. Jika kurang tepat, coba dengan yang baru lagi. Kemudian fleksibilitas, seperti yang dikatakan oleh Pak Tambunan tadi. Umpan balik personal memperkuat motivasi belajar siswa. Oke, nilai dan dampak. Mengembangkan penalaran kritis, kreativitas, komunikasi, membentuk siswa mandiri dan reflektif. Guru menjadi fasilitator makna. Kolaborasi lintas mapel memperkuat budaya belajar yang bermakna. Nah, ini dia Bapak Ibu yang saya gunakan, inovasi pembelajaran mendalam. Sebenarnya ini sebuah permainan di mana kita tahu bahwa sekarang anak-anak itu hampir bisa dikatakan lah 70% itu menggunakan HP di rumah. Jadi saya mencari bagaimanalah caranya agar ini berguna. Bisa Bapak Ibu berikan permainan ini untuk anak-anak di rumah. Bisa di-download di Play Store, ya, namanya Crossmed. Namun kali ini saya menyingkatnya dengan TTM, bukan teman tapi mesra, bukannya Bapak Ibu, tetapi teka-teki matematika. Nah, TTM, teka-teki matematika. Untuk kedepannya saya akan mengatakan dengan TTM, bukan Crossmed. Oke. Crossmed atau TTM adalah permainan teka-teki matematika yang menggabungkan konsep operasi hitung dengan strategi logika. Dalam game ini, peserta didik diminta untuk mengisi kotak-kotak kosong pada sebuah grid, sama seperti ketika kita mengisi teka-teki silang, Bapak Ibu. Nah, menggunakan angka ataupun bentuk aljabar sehingga setiap baris dan kolom menghasilkan hasil operasi yang benar sesuai dengan tanda operasi yang ada, baik itu tambah, kurang, kali ataupun bagi yang telah ditentukan. Nah, begini tampilannya Bapak Ibu yang di sudut kiri, yang paling kiri itu adalah tampilan dari permainannya. Saya sudah lama membuat permainan ini dan telah lama juga memainkan, bahkan sebelum ada pembelajaran mendalam ini. Anak kelas 1 sekarang yang saya temukan, SMP, bahkan untuk perkalian pembagian pun masih sulit. Masih sulit mereka. Jadi, ya kenapa nggak kita buat dulu ini? Karena mereka selalu menggunakan HP daripada membuka video-video yang lain, TikTok segala macam. Bermain game dengan yang lebih bermanfaat mungkin akan membantu siswa. Dan kita juga sebagai orang tua, ya, bisa kita arahkan anak-anak kita untuk menggunakan permainan ini. Ya, jadi permainannya sebenarnya cukup simpel. Ada di sana tanda operasi hitung, ada perkalian, pengurangan, pembagian, dan penjumlahan. Kita masukkanlah angka-angka yang tertera di bawah ke kotak kosong yang ada di atas. Misalnya 14 kurang 2 sama dengan 12 itu sebenarnya angka 2 dan 12 itu sebenarnya kosong awalnya. Jadi anak mencari tahu, oh, angka berapa di sini ya agar ini tepat. Ya. 25 bagi 25 sama dengan 1. Oh, saya harus membuat angka 25 di sini.
agar operasi ini menjadi benar. Nah, jadi ini boleh dimainkan seperti gambar yang ada di depan itu. Saya membuatnya di kelas, ya, dan terbukti bahwa anak itu lebih semangat belajar. Dulu saya nggak tahu apa namanya itu sebelum pembelajaran mendalam. Yang penting anak-anak itu makin pintar, makin semangat ketika belajar di kelas, aktif. Ternyata setelah saya belajar pembelajaran mendalam, oh, namanya menggembirakan rupanya, bermakna rupanya, mengaplikasi rupanya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi di gambar paling bawah ini, ya, saya juga mengarahkan mereka agar menjawab sendiri ke depan. Dipeganglah mouse saya atau laptop yang di depan, mereka sendiri yang menjawab. Boleh dengan mengisi ke papan tulis yang kita tampilkan melalui layar, boleh dengan kerja kelompok. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya tawarkan dari inovasi ini. Lanjut Pak. Ya, ini adalah foto-foto mereka ketika bekerja kelompok. Lanjut lagi Pak. Nah, apa keterkaitan antara TTM itu dengan pembelajaran mendalam? Nah, yang pertama adalah berpusat pada siswa. Jadi kan kita hanya perlu mengarahkan mereka, oh, isilah kotak kosong ini agar operasinya menjadi benar. Ya, jadi mereka yang mengerjakan sendiri, berpusat pada siswa. Jadi kita guru tidak terlalu capek lagi. Peserta didik aktif untuk mencari solusi sendiri, bukan hanya menerima jawaban dari guru. Mereka menentukan angka dan operasi yang cocok melalui eksplorasi. Yang kemudian mendorong berpikir kritis dan kreatif. Nah, dalam game ini Bapak Ibu ada dia level-levelnya, ada level mudah, sedang, sulit, dan juga ada yang udah expert. Nah, ada 4 tingkatan. Nanti boleh saya tampilkan gamenya, boleh kita mainkan dulu. Ya. Setelah sesi ini selesai, pas showcase nanti boleh dipakai laptop, nanti saya tunjukkan aplikasinya. Kita coba apakah kita bisa. Ya. Kita coba dari level sedang dulu ke mudah, ya. Dari mudah ke sedang ke sulit. Lanjut Pak. Yang kemudian berbasis masalah atau problem solving. Setiap kotak kosong yang ada dalam TTM itu adalah masalah kontekstual yang kecil yang menantang untuk dipecahkan dengan strategis yang logis. Kemudian kolaboratif dan reflektif. Jika dimainkan berkelompok, siswa berdiskusi dan membandingkan strategi penyelesaian, lalu merefleksikannya mana yang paling efektif dan efisien. Jadi pernah saya buat mereka bekerjakan secara berkelompok, siapa yang paling cepat bisa menyelesaikannya. Ya. Terkadang ada siswa yang mengerjakan dari atas dulu sampai ke bawah. Ada yang melompat-lompat, mana yang paling enak, yang paling gampang dikerjakan. Ada yang seperti itu. Ya, kita lihat proses mereka belajar itu ketika bekerja kelompok, mana lebih cepat. Sebenarnya sama saja. Ya, ada diferensiasi ya, perbedaan kemampuan siswa. Perbedaan kemampuan siswa itu menjadi pengaruhnya. Kemudian mengaitkan konsep dengan prosedur. Siswa tidak hanya menghitung, tetapi memahami hubungan antar operasi. Misalnya, bagaimana perkalian dan pembagian berhubungan dengan tambah dan kurang. Lanjut Pak. Keterkaitannya dengan prinsip pembelajaran. Yang pertama, memahami. Dalam bermain game tersebut, TTM tadi, peserta didik atau murid berusaha memahami hubungan antara operasi matematika atau antara bentuk aljabar. Mereka tidak sekedar menghafal rumus, tapi benar-benar mengetahui, ya, memahami mengapa kombinasi tertentu dapat menghasilkan jawaban yang benar. Kemudian mengaplikasi, peserta didik menerapkan konsep operasi hitung atau aljabar untuk mengisi kotak-kotak pada teka-teki matematika. Mereka mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya ke situasi baru, masalah dalam bentuk permainan, sehingga belajar menjadi kontekstual dan relevan. Kemudian merefleksi. Setelah menyelesaikan permainan, murid siswa diajak merefleksikan strategi yang digunakan. Apakah cara mereka efisien, logis, atau akurat?
Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, mereka membandingkan solusi dengan kelompok lain untuk menemukan pola berpikir yang lebih baik. Kemudian berkesadaran, TTM menumbuhkan kesadaran belajar karena siswa menyadari hubungan antara proses berpikir logis dan hasil yang diperoleh. Belajar bahwa setiap kesalahan adalah peluang untuk memperbaiki strategi dan memperdalam pemahaman. Yang kemudian bermakna, game ini menghubungkan konsep matematika dengan pengalaman nyata belajar yang menantang dan interaktif, ya, karena mereka memainkan sendiri. Menggembirakan, bentuk permainan membuat suasana belajar menjadi menyenangkan dan kompetitif secara sehat. Siswa merasa tertantang dan termotivasi untuk menemukan solusi, bukan tertekan oleh angka ataupun rumus. Aktivitas ini memunculkan emosi positif dalam belajar matematika. Nah, sebagai pesan penutup yang boleh kita kutip, matematika menjadi hidup ketika siswa bisa menemukan maknanya sendiri. Itu dia. Kemudian, pembelajaran mendalam bukan tentang mengajar lebih banyak, melainkan membantu siswa berpikir lebih dalam. Jadi kita guru-guru tidak perlu mengajar lebih banyak, tapi kita ajak siswa itu untuk berpikir lebih dalam. Melalui apa? Inovasi-inovasi, model pembelajaran, pendekatan yang kita lakukan. Begitu Bapak Ibu. Lanjut Pak. Boleh diputar Pak video testimoni. Ini adalah video testimoni yang kami lakukan, yang saya lakukan ke 5 orang siswa di sekolah kami tentang terkait bagaimana pendapat mereka tentang sekali perwakilan sedia kelas untuk menjemput LPG-nya ke depan kantor guru. Dulu saya belajar matematika, tapi setelah saya belajar matematika, saya merasa dipercaya diri, saya dibutuhkan dengan masalah, dan saya siap mengadakan peningkatan. Saya tidak mendalam matematika, kami belajar dan membantu lain. Dengan saya mungkin dan membangun saya belajar adalah pelajaran yang kami gunakan biasa ini kalau aku sekarang saya belajar mendalam bukan harus sekedar percaya dan sekedar tahu jadi akal. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian presentasi dari saya kembalikan. Oke, terima kasih untuk Pak Iman Mutagaol telah memaparkan tadi ya praktik baik pembelajaran mendalamnya. Oke, tadi Pak Iman Mutagaol sudah menjelaskan ya Bapak Ibu bahwa Bapak Iman sudah menerapkan ya prinsip-prinsip pembelajaran mendalam. Tadi sudah kita perhatikan tadi ada keterkaitan ya antara prinsipnya, pengalaman belajarnya dengan pembelajaran mendalam. Dengan tadi ada model pembelajaran PBL ya, problem based learning, dengan lengkap dengan sintaks-sintaksnya. Jadi ini juga yang paling penting ya Bapak Ibu ya. Ketika dalam proses pembelajaran kita harus jelas memilih model pembelajaran yang sesuai dan yang cocok dalam materi yang akan kita ajarkan, lengkap berikut dengan sintaks-sintaksnya. Oke, baik Bapak Ibu, kita sudah tadi menyaksikan ya Pak Iman Mutagaol. Selanjutnya kita akan menyaksikan presentasi dari panelis yang kedua, yaitu dari Ibu Friska Panjaitan SPD dari SMP Negeri 1 Simanindo, jurusan IPS. Kepada Ibu dipersilakan. Selamat siang buat Bapak Ibu, terutama Ibu Leni dari BPMTK. Izinkan saya Bu untuk membagi praktik baik saya yang
sudah menjadi salah satu utusan dari Lulus 1 Humaniora dan IPS. Baik Bapak Ibu, yang pertama perkenalkan, nama saya Priska Panjaitan, mengajar di SMP Negeri 1 Simanindo. Baik, jadi baru dari kelompok kami baru ini dari SMP Negeri 1 Simanindo. Kemarin dari Pangururan, ini banyak dari Pangururan, jadi saya dari Simanindo. Jadi izin kawan-kawan yang dari Simanindo, saya mewakili untuk mata pelajaran IPS. Baik, lanjut Bapak. Judulnya adalah dampak penerapan pembelajaran mendalam pada mata pelajaran IPS di SMP Negeri 1 Simanindo. Sebetulnya ini sebagai hasil bersama, ini di masing-masing sekolah ini ada dampaknya IPS, tapi karena saya yang maju, jadi saya buat di fokusnya di SMP Negeri 1 Simanindo. Lanjut Pak. Nah, ini praktik baik ini memiliki latar belakang karena yang pertama itu di berbagai sekolah, kalau IPS itu agak sedikit penilaian anak-anak, ibaratnya nomor satunya rendahnya motivasi belajar murid pada masa belajar IPS. Yang kedua itu gaya belajar guru masih konvensional. Yang ketiga terkait dengan itu prestasi belajar siswa yang masih rendah. Dan yang keempat pembelajaran masih berpusat pada guru. Lanjut Pak. Oke, baik. Jadi praktik baik ini memiliki tujuan. Yang pertama, satu bagi guru, di mana dengan praktik baik ini diharapkan berbagi pengalaman, membagi sedikit pengalaman karena ini sudah kami buat, saya buat. Jadi ada sesuatu yang lebih dari praktek ini. Jadi ini menjadi motivasi nanti kelak bagi rekan-rekan saya yang mengajar IPS di sekolah manapun. Yang kedua, dapat menginspirasi dan dapat memecahkan masalah tentang pembelajaran IPS. Kenapa anak-anak pada umumnya ya sedikit kurang berminat. Yang ketiga, meningkatkan profesionalisme guru. Bagaimana mengajar IPS itu supaya materi ini memang sangat diminati oleh anak-anak, yang meliputi kreativitas dan juga melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Lanjut Pak. Baik, dari praktik baik ini ada langkah-langkah. Yang pertama, kami dari kelompok itu membuat perencanaan. Yang pertama adalah menyusun rencana pembelajaran mendalam. Nah, ini RPM-nya, ini dasar dari segala sesuatunya. Supaya kita mengajar harus ada RPM-nya. Jadi di RPM ini nanti sudah memuat langkah-langkah pembelajaran, terutama tujuan pembelajaran yang mau dicapai. Jadi materi itu ternyata bisa tercapai, bisa diminati anak-anak apabila di awal kita jelas menyebutkan apa tujuan materi ini diajarkan. Jadi ini harus ditekankan, harus jelas tujuannya yang mengarah ke dunia nyata yang bisa mereka jangkau dan bisa memang mereka langsung memahami materi ini benar-benar berguna, bermakna bagi kehidupan nyata. Nah, itu ya Bapak. Lanjut. Oke, baik. Strategi yang digunakan. Jadi kami memilih model pembelajaran PBL karena IPS itu memang kalau teori top dia itu sangat membosankan. Jadi ada PBL, problem based learning. Berarti anak-anak itu mengajar materi kita suguhkan dengan melalui studi atau ada kasus, ada masalah yang mau kita lemparkan melalui nanti di awal ada kita buat video. Nah, tapi di sini tidak saya buat. Tapi kalau di pembelajaran memang biasa ditampilkan video, misalnya mengenai uang, ya kita tampilkan ada tawar menawar, ada proses belanja di pasar atau dimanapun. Jadi ini ada ditampilkan selalu mengenai suatu masalah. Oke Pak, lanjut. Oke, baik. Pelaksanaannya, langkah-langkah yang pertama, karena dia tadi berbasis masalah PBR, maka ada 5 sintaksnya. Yang pertama, orientasi masalah. Jadi ketika kami guru IPS mengajar sebuah materi, misalnya uang, maka kami akan melempar sebuah
masalah. Itu yang pertama, nanti di orientasi masalah. Tentunya itu setelah kita menunjukkan materinya apa, ada tujuan masalah, tujuan pembelajaran itu diajarkan, dan yang pertama langsung masuk ke orientasi masalah. Setelah kita sampaikan tujuan, maka kita lempar masalah. Jadi dari tujuan itu mereka berangkat untuk memecahkan masalah apa yang harus diuraikan dan menjadi nanti hasil dari pembelajaran itu. Nah, yang kedua adalah mengorganisasi kegiatan. Jadi setelah kita memberikan kalimat pemantik atau sebuah masalah dalam video atau studi kasus maupun dalam bentuk artikel, maka guru akan mengorganisasi kegiatan dengan membagi siswa ke dalam berbagai kelompok. Nah, tetap karena ini pembelajaran mendalam ini identik dengan kolaborasi. Jadi anak-anak harus kita bagi berdasarkan kelompok. Walaupun tentunya tidak semua materi harus menjadi berkelompok. Tapi pada umumnya ini pembelajaran IPS ini memang membutuhkan kolaborasi. Jadi kita buat anak-anak dalam berbagai kelompok. Itu mengorganisasi kegiatan. Kemudian setelah itu kita bagi kelompok yang kita buat nanti kelompoknya berdasarkan minat dan kemampuan siswa. Ya, jadi kalau kami di sini kemarin membuat pembelajaran berdiferensiasi. Misalnya materi uang. Nah, kita bagi kelompok memecahkan materi uang ini, mereka nanti yang mendeskripsikan, yang membuat uraiannya sehingga menjadi satu kesimpulan apa itu uang. Maka ada yang mendeskripsikan itu nanti kebetulan dia visual, mereka membuat lagu mengenai uang. Jenis-jenis uang, apa fungsi uang itu dalam sebuah lagu. Nah, tapi karena keterbatasan video, seharusnya memang ditampilkan, tapi tidak ada di sini nanti. Kemudian ada yang berminat gambar, itu mereka membuat gambar yang menggambarkan apa itu uang. Jadi di dalam satu gambar itu, misalnya dalam bentuk poster, ya, ada sudah terpampang sepertinya. Salah satu contohnya ada di materi belajar atau yang ada di stand di belakang. Kemudian ada yang suka puisi, itu uang dirangkai dalam sebuah puisi. Uang itu apa, ya? Misalnya mereka membuat uang mulai dari kata U, akronim, ya. Di semua mereka menguraikan uang itu sesuai dengan bakat atau minat mereka mengenai puisi. Dan ada yang suka mereka membuat tanya jawab dalam bentuk TTS. Mereka sendiri yang membuat apa pertanyaan mendatar, apa pertanyaan yang menurut. Mereka sendiri yang meramu, tentunya sesuai dengan kemampuan mereka untuk mendefinisikan uang. Kemudian di membimbing penyelidikan, maka di sini guru akan mengarahkan setiap kelompok arahan hasil karya mereka ini nanti kemana. Jadi kita membimbing, membuat LKPD, ya, di situ dia nanti membimbing penyelidikan dan menginformasikan time waktunya, karena kita kan terbatas dengan waktu. Misalnya IPS itu 2 kali pertemuan, dan 1 kali pertemuan itu 2 JP. Jadi waktu sangat terbatas supaya anak-anak memanfaatkan waktu dengan benar. Oke, sudah baik. Kita lanjut Bapak Ibu. Kemudian setelah diskusi kelompok, ada waktunya kita kasih 30 menit, langsung penyajian hasil dalam bentuk diskusi kelompok atau presentasi di depan. Jadi kita bagi supaya semua anak-anak ikut terlibat. Seperti tadi prinsip pembelajaran mendalam itu anak-anak harus terlibat semua. Maka anak-anak yang tercepat selesai kelompok itu yang presentasi. Jadi kelompok yang, karena nanti nggak semua cepat selesai, kelompok yang tidak selesai pada waktunya, mereka yang bertugas. Karena kan kita harus kasih semua peran mereka bertugas merespon kelompok yang maju, seperti itu, ya. Jadi mereka semua sama-sama bertugas bertanya atau menjawab. Nah, itu di penyajian hasil. Setelah ada penyajian hasil, maka adalah sintak yang terakhir. Guru akan menganalisis hasil diskusi kelompok dengan memberikan kesimpulan. Setelah sudah ada kesimpulan, materi uang adalah ini, jenisnya adalah ini, sampai fungsi uang, apa maknanya,
dalam kehidupan sehari-hari, maka dilanjutkan dengan evaluasi. Nah, itu berupa asesmen. Dalam hal ini kami membuat asesmennya secara pribadi karena harus terukur, harus ada ukurannya, karena setiap pembelajaran materi itu bisa tercapai apabila ada hasilnya secara terukur. Nah, itu yang bisa kami buat evaluasinya sesuai dengan langkah-langkahnya. Baik, Pak Jo, lanjut. Baik, media yang digunakan dalam praktik baik ini ada PPT-nya, itu dari aplikasi Canva, ada presisnya dari atau background, sudah berganti nama, ada dari video tadi, video masalah, itu dari YouTube, ada juga dari mereka, dan foto-foto seperti uang, cek, dan segala macam. Karena kita kan nggak punya cek, maka kita harus ambil misalnya dari Google, contoh ATM, kalau itu langsung dari yang lain bisa. Nah, itu contohnya foto-foto. Selanjutnya Pak. Oke, baik, refleksi. Dari hasil yang sudah kita buat berdasarkan langkah-langkah, maka ada refleksinya. Apa hasil pembelajaran yang diperoleh? Jadi hasil yang kami tekankan di sini adalah bukan akhir berupa nilai, tapi apa? Proses. Karena tadi kan di awal masalahnya anak-anak kurang berminat. Jadi di refleksi hasil peserta didik yang kami tekankan yang pertama adalah keaktifan mereka dulu, keikutsertaannya mereka terlibat dalam pembelajaran. Jadi ketika mereka mengikuti proses pembelajaran dengan senang, bahagia, nah nanti akan maka akan dekat dengan nilai yang bisa juga. Jadi sudah sedikit yang dibawa KKM setelah kita buat seperti ini langkah-langkahnya. Karena apa? Di proses itu mereka langsung memahami materi, ikut terlibat dan langsung mengenal. Ya, jadi kalau kita buat nanti asesmennya yang terakhir ini, ya langsung nampak ada peningkatan nilai hasil belajar. Oke, baik. Nah, tantangan dan solusi. Nah, bagi kami kendala yang muncul sebetulnya adalah satu hal yang penting adalah lingkungan yang kurang kondusif. Karena memang di sekolah kami lingkungannya sangat sempit. Lokasi belajar yang sangat sempit, tapi jumlah siswa yang sangat banyak. Jadi ini kalau kita buat diskusi kelompok sudah sangat repot. Kalau kita buat adopsi model yang dibuat Ibu Alpet tadi tidak akan mungkin mendesopi karena kursi sudah rapat semua. Jadi sangat terbatas, sangat sempit. Jadi ketika kita belajar, kita buat ice breaking, maka sebelah kita yang sangat sempit berdekatan itu sangat berisik. Jadi otomatis anak-anak ketika kita belajar ada musik di sebelah, maka spontan mereka langsung menyanyi itu. Karena apa? Lingkungan yang berisik. Baru anak-anak yang mau PJOK lewat dari depan, nah spontan semua anak langsung keluar. Maka sebentar iklan lewat dulu, pelajaran cancel dulu. Jadi memang benar-benar mengganggu konsentrasi dalam hal ini. Itu kalau alasan sudut yang paling mendasar. Yang lain alasannya ya tetapnya memang beberapa siswa itu masih kurang minatnya. Walaupun kita buat seperti ini tetap ada, tapi sudah semakin minim. Baru solusinya, ya solusi dari tantangan ini. Sebelum pembelajaran dilakukanlah perencanaan yang matang melalui kolaborasi dengan rekan sejawat yang berseberangan dengan ruangan kita, apabila dan juga kepada Bapak Kepala Sekolah supaya ada koordinasi dengan pihak terkait untuk menambah bangunan atau ruangan kelas. Dalam hal ini ya itulah solusinya. Kalau tidak akan tetap terjadi seperti ini, anak-anak akan kurang kondusif dalam belajar. Nah, itu solusinya. Lanjut Pak Jo. Baik, nilai dan dampak. Nilai, apa yang dapat nilai dari praktek yang sangat sederhana ini? Menurut kami adalah pembelajaran mendalam dapat membantu murid untuk lebih mandiri atau mampu memunculkan motivasi belajar dari dirinya sendiri. Karena apa? Tadi kan kita buat berdiferensiasi. Mereka menguraikan materi itu sesuai dengan minatnya. Jadi kalau dia suka menggambar, dia dibuatlah dalam gambar. Kalau dia suka menyanyi, dibuat dalam lagu-lagu. Jadi betul kemarin lagunya itu sekali dua kali dinyanyikan, langsung hafal jenis uang kaptal dan uang girang di lagu itu. Ternyata lagu sangat
efektif menjadi media pembelajaran, langsung bisa direkam. Coba diulangi tanpa lagu, nggak ingat dia lagi Bapak Ibu. Tapi kalau dilakukan bisa lancar. Jadi memang itu motivasi belajarnya meningkat dan memang terbukti meningkat drastis dengan tipe model pembelajaran yang berbasis atau yang berpusat pada murid. Nah, di samping itu juga mendidik karakter murid di sekolah. Jadi Bapak Ibu, kita yang mengajar ini tidak semata-mata habis materi nilai 100, nilai 90 atau segala macam. Yang paling nyatanya adalah di proses. Berarti ada identik dengan karakter. Apalagi ilmu pengetahuan sosial. Kalau bahasa kami bilang ilmu berteman, ilmu bermasyarakat. Sepintar-pintarnya pun kita, kalau kita gagal berteman tidak ada gunanya. Ada banyak anak yang siswa yang pintar, tapi kawannya hanya 2. Tidak sanggup mengaplikasikan, malu dia berteman, padahal akademiknya tinggi. Maka dengan pembelajaran mendalam kita kembalikan berpusat pada siswa melalui berdiferensiasi ini. Maka anak-anak dipacu, ya, mereka semakin berminat untuk berinteraksi atau berbagi. Oke, baik, kesimpulan penerapan pembelajaran mendalam pada mata pelajaran IPS sangat berdampak baik bagi murid yang terlihat pada peningkatan motivasi belajar murid dan tentunya bermuara pada peningkatan hasil belajar murid. Nah, itu ada lagi Pak Jo. Nah, ini dokumentasinya. Mereka membuat pojok kuis dengan kreativitas mereka. Jadi anak-anak berlomba menjawab, itu kan bisa di lembar-lembar kuisnya bisa dijawab siapa yang maju, dan tadi kelompok yang tidak maju mereka yang diwajibkan menjawab. Jadi semua berperan. Ada peta konsep, ada TTS, ada poster yang mengajak menabung, dan ada clipping mengenai uang. Bagaimana itu uang, mulai dari nilai nominal terkecil, uang kertas, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah dokumentasi pelaksanaan. Ada pemaparan materi, ada organisasi, membagi kelompok, kita menyediakan fasilitas, karton, dan lain sebagainya. Membimbing, kita mengarah dan menjadikan skill. Satu lagi Pak Jo, di ice breaking sebelum kita menutup melakukan asesmen, kita buat ice breaking. Di awal juga pembuka ada, di akhir juga ada. Jadi pendinginan, pemanasan, baru pendinginan. Jadi untuk asesmen mereka langsung semangat karena sudah ada ice breakingnya. Baru kesimpulan, evaluasi secara mandiri. Nah, ini beberapa rubrik dan hasil asesmen murid yang ada peningkatan nilai 80, memang sih ada 50, tapi sudah lebih banyak di atas KKM. Baik, ada lagi Pak Jo? Baik. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Itulah kita berikan tepuk tangan itu ya untuk Ibu Priska Panjaitan dari SMP Negeri 1 Simanindo. Oke, baik Bapak Ibu, telah kita saksikan dari penampilan Ibu Priska Panjaitan. Tadi beliau sudah menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran mendalam ya, dengan pertama-tama perencanaan pembelajaran yang baik ya, sesuai dengan situasi ya, sesuai dengan minat, dan juga beliau juga menerapkan prinsip berdiferensiasi Bapak Ibu. Jadi kita jangan melupakan ya, jangan kita lupakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian tadi juga sudah ada model pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran. Kemudian sudah ada juga pemanfaatan digitalisasinya ya, tadi ada Canva, ada Wayground dan lain-lain, dan tidak kalah pentingnya adalah refleksi. Jadi beliau juga sudah mengadakan atau membuat refleksi di akhir pembelajaran. Oke, itu tadi dia penampilan dari Ibu Priska Panjaitan. Informasi bagi Bapak Ibu undangan, jangan dulu kemana-mana, nanti akan ada kuis kepada tamu atau undangan, dan nanti ada hadiah yang akan diberikan. Jadi jangan kemana-mana, jadi stay tune ya, stay tune di talk show kita di sesi kedua. Kemudian dilanjutkan kembali untuk penampilan ketiga oleh Ibu Rahel Siaan dari SMP Negeri 1 Panguran. Dipersilakan. Baik, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Horas.
Masih semangat kan Bapak Ibu? Masih. Ya karena sudah dekat-dekat jam makan siang terakhirnya saya Bapak Ibu. Habis ini sudah. Yang saya hormati Ibu Dr. Leni Sinaga dari Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan. Yang saya hormati dari Dinas Pendidikan, Bapak Kepala Dinas ataupun yang mewakilkan. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Fasilitator dan rekan peserta pelatihan pembelajaran mendalam yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, izinkan saya untuk memaparkan praktik baik pembelajaran mendalam yang telah saya lakukan pada pelaksanaan OJT pelatihan pembelajaran mendalam ini. Saya Rahel Anastasia Siahaan, guru IPA dari SMP Negeri 1 Pangururan, perwakilan dari kelompok MIPA Lokus 3. Adapun judul praktik baik saya adalah belajar IPA dari plastisin. Plastisin di sini saya panjangkan menjadi pelajar aktif, sains terserap, imajinasi nyata. Bapak Ibu, saat pelatihan pembelajaran mendalam ini dimulai, kami peserta pelatihan dibekali dengan ilmu 1, di mana di sana kami diajarkan apa itu pembelajaran mendalam. Dan di sana saya tersadar Bapak Ibu bahwa ada kalanya pembelajaran yang saya lakukan di kelas belum maksimal, masih berpusat pada guru, mendengarkan, mencatat, mengerjakan soal, apalagi pada materi-materi yang menggunakan rumus. Pada pelaksanaan OJT bertepatan dengan program saya untuk mengajarkan materi bab yang ketiga pelajaran IPA kelas 9, yaitu tekanan. Ini adalah sebuah tantangan sekaligus misi bagi saya Bapak Ibu. Saya sudah mengikuti pelatihan PM. Saya tidak bisa lagi mengajarkan materi ini hanya dengan memberikan rumusnya saja. Nah, karena di pelatihan pembelajaran mendalam IN 1, kita diajarkan bahwa pembelajaran bukanlah sekedar hafalan, tapi harus paham. Nah, di sana saya pun memikirkan cara dan merancang sebuah perencanaan yang mengajarkan pelajaran tekanan ini dengan menggunakan media plastisin. Kenapa saya pakai plastisin? Alasannya sederhana Bapak Ibu. Karena mudah, murah, gampang didapatkan, semua bisa punya, dan juga bisa meningkatkan imajinasi siswa. Pada tahap perencanaannya, tentunya seperti yang sudah kita pelajari, saya menggunakan rumus 8334, 8 dimensi profil lulusan, 3 prinsip pembelajaran, 3 pengalaman belajar, dan 4 kerangka pembelajaran. Nah, masuklah ke tahap pelaksanaan. Ketika memulai pembelajaran Bapak Ibu, saya tidak langsung memberitahu apa yang akan kita pelajari. Minggu sebelumnya saya bilang sama mereka, minggu depan bawa plastisin ya nak. Mereka bertanya-tanya, untuk apa plastisinnya Bu? Saya tidak jawab Bapak Ibu. Saya biarkan mereka penasaran. Hari H, masuk ke kelas, cek kehadiran, langsung saya suruh, silahkan buat karya dari plastisin ini sesuai dengan imajinasinya. Temanya Bu, bebas. Saya bilang seperti itu Bapak Ibu. Mereka pun menghabiskan beberapa waktu untuk membuat karya mereka. Dan setelah mereka selesai membuat karya mereka ini, saya suruh mereka untuk mengamatinya. Dan bahkan beberapa orang saya suruh maju ke depan untuk menjelaskan apa yang mereka buat. Nah, setelah selesai mereka menjelaskan, saya berikan beberapa pertanyaan pemantik pada mereka. Salah satunya adalah, bagaimana caramu membuat bagian yang dangkal ini dan membuat bagian yang dalam ini? Dari sana muncul banyak dugaan-dugaan dari peserta didik Bapak Ibu. Ada yang memberitahukan alat yang digunakan. Tadi Bu, waktu membuat yang dalam ini saya pakai ujung pensil. Waktu membuat yang rata ini Bu, saya pakai permukaan penggaris dan lain sebagainya.
Nah, dari dugaan-dugaan tersebut Bapak Ibu, saya pun membantu mereka untuk menyimpulkan apa hubungan dari tekanan, gaya, dan luas bidang tekan. Setelah kami menyimpulkannya, saya pun memberikan penguatan kepada peserta didik dengan memberikan beberapa contoh soal hitungan. Dari sana Bapak Ibu, saya melihat dampak yang positif. Peserta didik menjadi lebih aktif. Mereka mengeluarkan kreativitasnya. Mereka mau untuk berkarya dari plastisin ini karena saya bebaskan temanya. Kemudian saya juga melihat bahwa mereka jadi mampu memahami konsep ilmiah dengan pengalamannya sendiri tanpa saya beritahu. Bahkan ada yang bilang seperti ini Bapak Ibu. Oh, patut buat ibu mulu betul-betulnya mak lam geleng lamancit. Inna sama Bapak Ibu. Nah, jadi dari kegiatan ini saya menyadari kembali bahwa pembelajaran mendalam itu mengajak kita para pendidik sebagai aktivator, fasilitator, dan pendamping peserta didik untuk mempelajari materi itu secara lebih dalam, bukan lebih luas. Kemudian untuk DPL yang saya ambil, tambahan Bapak Ibu, dari 8 dimensi profil lulusan saya mengambil 3, yaitu kreativitas, komunikasi, dan penalaran kritis. Kenapa saya pilih kreativitas? Tentu saja karena mereka membuat karya dengan kreativitas masing-masing. Yang kedua, kenapa saya pilih komunikasi? Karena mereka memaparkan, menjelaskan hasil karyanya, dan di sana butuh komunikasi yang baik. Lalu yang ketiga, penalaran kritis. Karena dari karya sederhana itu, mereka bernalar ke pembelajaran yang akan kami pelajari pada waktu itu. Demikian dari saya Bapak Ibu. Akan saya tutup dengan pantun. Beli bunga, di pagi hari. Salah lagi. Beli bunga di pagi hari. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf setulus hati. Yang kedua Bapak Ibu, belum. Beli ikan di sore hari. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk orang yang dari SMP Negeri 1 Pangururan. Ya, tadi sudah kita sama-sama menyaksikan pemaparan dari Ibu Rahel Siaan, yaitu panelis terakhir ya untuk presentasi pada sesi yang kedua. Ya, tadi sudah berbagi pengalaman ya tentang pembelajaran mendalam dengan jangan melupakan pola 8-3-3-4-nya dan bagaimana kita bisa menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, tentunya yang bermakna. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk ketiga panelis kita di sesi kedua ini. Oke, untuk sesi selanjutnya mungkin ada yang pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Sama seperti tadi sesi yang pertama akan diberikan pertanyaan. Kalau misalnya ada juga tambahan nanti pertanyaan, dipersilahkan nanti kepada Bapak Ibu undangan. Dipersilakan untuk membagikan pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama oleh siapa? Oh, Ibu, iya. Ibu Simbolon dari SMP Satu Negeri 4 Pangururan. Nanti pertanyaannya bisa ditambahkan Ibu ya. Nah, jika nanti ada yang ingin ditambahkan dari pertanyaan yang sudah dibagikan, silahkan. Oke, yang kedua oleh Ibu Ani Sitanggang dari SMP Negeri 4 Samarinda. Silakan Bu. Pertanyaan ketiga oleh Pak Santoso Situmorang, Kepala Sekolah dari SMP Negeri 1 Harian. Iya, baik. Nanti jika ada ketika membaca pertanyaan, jika ada pertanyaan yang berbeda atau yang lain dari yang sudah dipersiapkan oleh panitia, dipersilakan ya Bu ya, Bapak Ibu. Oke, sudah dibuka pertanyaannya. Jika ada juga nanti ingin ditambahkan dari pertanyaan yang sudah disediakan, dipersilakan. Oke, baik. Kepada penanya pertama, Ibu Eksin Simbolon, Bu, dipersilakan. Mic-nya di mana, Bu?
Ya, kepada panelis juga harap dituliskan. Baik, terima kasih kepada moderator dan panelis dan juga Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Yang pertama, kami mengapresiasi kegiatan ini, yang artinya kegiatan ini sangat memberikan dampak ya ke depannya, bagaimana pendidikan di Kabupaten Samosir ini akan semakin meningkat. Harapan kami memang kepada Bapak Ibu peserta yang menjadi utusan dari setiap sekolah ya, tentu ada beban berat ke depan ya, bagaimana mengimbaskan seperti tadi Pak Kadis menyampaikan ya, karena kan di sekolah lain juga bahwa ini harus ditularkan gitu, harus menular ke Kabupaten Samosir. Hal yang kita lihat artinya ini kan masih sambil berjalan gitu ya, bahwa penerapan PM ini kalau kita hitung persentasinya masih di bawah 50% ini. Kalau yang kita lihat ya, saya melihat itu di sekolah. Kenapa? Karena ketika kita sudah membangun kesepakatan ya, growth mindset itu di sekolah, artinya masih sebatas ketika ada kesepakatan, ayo ini buat ini, kemudian bisa agak-agak berkurang gitu ya, kan mulai ya kan, sepertinya ada celah untuk tidak melanjutkan ini maksud kami di sini juga ya, ketika ini selesai juga nanti mungkin di pertemuan selanjutnya, contoh MGMP gitu ya, ini mohon dilibatkan yang sudah pelatihan ini menjadi narasumber ya. Nah, jadi itu harapan kami nanti sehingga pelaksanaan pembelajaran mendalam ini betul-betul ya bisa terlaksana di seluruh sekolah yang saat ini juga hanya di sekolah sasaran dulu ya, termasuk di SMP 4 Pengeluaran yang menjadi sekolah sasaran. Kenapa Bapak Ibu tadi saya berani dengan mengatakan masih di bawah 50% gitu ya. Yang pertama kita tadi sudah bangun kesepakatan growth mindset-nya, oke, guru sudah oke, ini sudah oke. Saya lihat artinya kan kita muaranya ke hasil capaian siswa gitu. Kemarin kita sudah melaksanakan asesmen sumatif tengah semester, maka saya kumpul semua nilai ASTS-nya. Dari guru saya 3 ikut di sini, nilainya saya lihat meningkat gitu ya, yang 3 orang termasuk ada Pak ST sebagai fasilitator. Namun yang selebihnya hasil capaiannya itu belum menampakkan yang signifikan. Tapi kalau ada di sini ya guru saya 3 orang ya, saya sudah lihat itu, saya sudah kumpulkan semua nilai STS-nya kemarin ya. Kalau ibu bertiga ini sudah ada peningkatan, sudah berdampak artinya. Nah, tugasnya kan ke guru-guru yang lain ya, seperti apa itu ke depan. Nah, itu harapan kami. Nah, artinya ketika ini sudah dilaksanakan oleh 3 guru yang ikut pelatihan, artinya sudah terlihat hasilnya ya di asesmen kemarin yang sudah kita lihat Bapak Ibu. Nah, itu harapan kami untuk ke depan. Nah, terkait di sini pertanyaannya dengan RPM ini ya, Bapak Ibu ya. Kemarin oleh di sekolah kita, karena kebetulan ada Pak SD fasilitator, saya tagih itu RPM-nya, saya periksa, saya kembalikan semua. Kembalikan Pak, nggak saya tanda tangani, tidak dapat setelah di sini. Karena masih dengan model yang dulu semua, copy paste dari mana? Ya kan bisa mengcopy, tapi ya sesuai dengan kebutuhan sekolah gitu ya. Saya periksa, nggak saya tanda tangani satu pun itu tentang, kembalikan semua, mau dikembalikan. Nah, saat ini kan sudah jadi ya RPM-nya. Ada kaitannya dengan pertanyaan yang ada di sini juga ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana Anda dapat merancang RPM pembelajaran mendalam yang tidak hanya menekankan pada penguasaan konten, tetapi juga pada pengembangan kompetensi berpikir kritis dan reflektif siswa? Saya pikir ini pertanyaan yang sangat penting. Dan saat ini kita semua saya pikir di kondisi ini, ketika guru sudah membuat RPM-nya, ya, jadi tidak hanya sebatas penguasaan konten, yang paling penting di sini adalah bagaimana pada pengembangan kompetensi berpikir kritis dan reflektif daripada siswa. Itu pertanyaan yang saya dapat tadi. Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan pertama tadi dari Ibu Teksin Simbolon, Kepala Sekolah SMP Satuan Negeri 4 Pangururan. Pertanyaan tadi berkaitan dengan tadi RPM ya, bagaimana merancang RPM ya, bukan hanya sekedar penguasaan konten atau materi saja gitu ya,
bagaimana nanti bermuara kepada bagaimana siswa itu bisa nanti akhirnya berpikir kritis dan reflektif. Ya, pada ketiga finalis siapa yang akan menjawab? Ya, silakan Ibu. Baik Ibu, terima kasih terima kasih Pak atas kesempatannya, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan bagaimana Anda dapat merancang RPM yang tidak hanya meningkatkan pemahaman konten, tetapi juga dapat mengembangkan kompetensi siswa. Jadi menurut saya, atau mungkin bahkan peserta pelatihan PM juga sependapat karena kami mendapatkan materi yang sama selama kegiatan pembekalan. Kalau yang pertama yang perlu dilakukan itu adalah identifikasi peserta didik. Jadi kita ketahui dulu apa yang dibutuhkan peserta didik dan bagaimana kesiapan belajarnya serta pengetahuan awalnya. Dari sana kita akan bisa berangkat ke langkah berikutnya, yaitu perancangan RPM-nya. Nah, ketika kita sudah mengetahui bagaimana mengidentifikasi bagaimana murid kita, apa pengetahuan awalnya, bagaimana kesiapan belajarnya, dan apa yang dibutuhkannya, barulah kita membuat rancangan yang sesuai dengan itu. Lalu, di dalam pembuatan rancangan pembelajaran ini juga perlu diterapkan prinsip pembelajaran dan pengalaman belajar yang sudah kita dapatkan bersama. Perlu dia bermakna, perlu dia berkesadaran, perlu dia menggembirakan, serta harus ada tahapan memahami, lalu dilanjutkan dengan mengaplikasi, dan diakhiri dengan merefleksi. Dari sana kita akan mendapatkan bahwa pemahaman kontennya dapat dari tahapan memahami. Kemudian peningkatan kompetensi penalarannya juga dapat dari tahapan mengaplikasi. Dan yang terakhir, kemampuan untuk mereflektifnya juga dapat dari tahapan merefleksi. Lalu kemudian setelah ketiga tahapan itu dilakukan, masuklah dia ke dalam prinsip pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan tadi. Lalu ketika semua ini sudah dilakukan, maka tercapailah peserta didik yang tidak hanya paham konsep, tetapi juga berkembang kompetensinya dan juga bisa menjadi pribadi yang reflektif. Demikian dari kami, Bu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, kita berikan pertama untuk Ibu Rahel. Bagaimana Ibu? Ada tanggapan lagi Bu? Ibu silakan. Iya, baik, terima kasih kepada Ibu Guru hebat ya yang sudah memberikan pencerahan tentang ini. Dan tadi pun dari tayangan dari SMP 1 ya, yang di benak saya, bagaimana semua guru-guru IPA ya yang dari Kabupaten Samosir bisa menyamakan persepsi nantinya ya, kira-kira begitu. Ya, terus terang aja di sekolah saya belum ada seperti ini yang bisa membuat seperti itu. Jadi terima kasih atas pencerahannya. Seperti ini tadi yang saya sampaikan, bagaimana ke depan ya menyatukan seluruh guru-guru IPA se-Kabupaten Samosir, menyamakan persepsi, dan hal yang paling penting setelah kembali dari pelatihan jangan kembali ke laptop ya, karena ada sering seperti itu ya, di setelah pelatihan beberapa minggu masih semangatnya, kemudian agak sering menjadi agak melempem gitu ya. Itu harapan kita ke depan. Jadi kami berharap untuk kegiatan ini terus berkembang melalui pertemuan selanjutnya di MGMP, terus lagi motivasi teman-teman yang rekan-rekan kerja guru IPA se-Kabupaten Samosir dan guru-guru yang lain. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Ya, jadi nanti panelis ini juga siap Ibu untuk mengimbaskan juga ya, mungkin nanti di MGP, kegiatan MGP, supaya nanti bisa penyamaan persepsi terhadap pembelajaran mendalam. Oke, kita lanjutkan untuk pertanyaan kedua. Silakan Ibu Ani Sipandang dari SMP Negeri 4 Simanindo. Oke, terima kasih kepada Bapak Moderator, Bapak Yolandi Sepupu SPDMP. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang memberikan praktik baik kepada kami semua di sini. Dan memang Bapak Ibu Guru yang di depan, ya, yang saya kenal adalah Ibu Rahel. Silakan masuk. Hubungan kita yang masih hebat, saya terus di Kabupaten Samosir, tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan praktik.
Jadi pertanyaan dari saya adalah seperti ini. Apa kendala ataupun tantangan, hambatan yang Bapak Ibu alami saat melakukan tahap refleksi itu di dalam pembelajaran di kelas? Karena kan sebenarnya yang sudah Ibu paparkan ini, praktik baik yang sudah Bapak Ibu paparkan ini sebenarnya kita sudah melakukan itu sebenarnya Bapak Ibu, ya kan? Karena kita kan apalagi yang sudah di guru penggerak, ya kan, sudah dilakukan ini, ya kan? Dulu kan sudah dilakukan. Tapi yang mengganjal saat satu ya Bapak Ibu ya, yang mengganjal di hati saya selain yang tadi itu tentang refleksi itu, bagaimana cara menghadapi tantangan itu, tantangan atau hambatan yang ditemukan oleh Bapak Ibu, bagaimana cara Bapak Ibu menghadapi tantangan itu. Nah, di pembelajaran mendalam ini kan, pembelajaran mendalam ini ada 4 intinya ya, yaitu 8334 itu ya, 8334 itu. Nah, kalau saya lihat sebelumnya juga kita sudah melakukan ini sebenarnya. Jujur saya juga sudah melakukan ini, jujur. Apalagi di kurikulum merdeka ya, sebelum kurikulum merdeka juga sudah kita lakukan ya, apalagi menggunakan aplikasi, kemudian yang kontekstual juga ya kan, yang kontekstual juga sudah dari dulu itu sebenarnya Bapak Ibu. Nah, yang ingin saya sampaikan, yang selain yang tadi itu Bapak Ibu ya kan, bagaimana cara Bapak Ibu menghadapi tantangan tadi tentang refleksi itu, apakah memang betul-betul asli itu tanggapan dari peserta didik itu kan, refleksi itu apakah memang dia senang kan gitu kan. Nah, apalagi kalau matematika ya Pak Utagol ya, yang dari SMP 1 bulan, matematika ini sebenarnya apa saya bilangnya, karena di kelas 7 tapi materi yang Bapak sampaikan tadi adalah di kelas 9 itu sekarang SPCP ya kan Pak, di kelas 9. Nah, kelas 9 Pak itu kelas 9 ya. Nah, banyak, apalagi kelas 7 itu masih banyak, itu hampir lah 80% itu anak didik tak bisa itu mengalir Pak, menjumlah haji tak bisa itu, iya kan Pak, tak bisa. Nah, dengan aplikasi yang Bapak beri tadi, mudah-mudahan itu memang menjawab solusi itu, ya kan Pak, menjawab daripada tantangan itu. Nah, kemudian Bapak di SPLDB itu kan Pak, di SPLDB yang Bapak berikan tadi ya, ketika Bapak menjelaskan itu lah, mengajarkan SPLDB itu, apakah bagaimana cara Bapak membuat yang kontekstualnya ya kan, karena kan SPLDB itu kan gabungan daripada 2 PLDB itu kan Pak. Bagaimana cara Bapak untuk memberikan pemahaman kepada siswa itu secara kontekstualnya itu kan gitu kan, karena pada akhirnya nanti SPLDB itu kan cara menyelesaikan misalnya kalau di dalam persamaan X dan Y mendapatkan nilai X dan juga mendapatkan nilai, kira-kira seperti itu kan Pak. Jadi kira-kira bagaimana cara Bapak menjelaskan kepada siswa itu untuk menentukan titik potong itu Pak? Kan kalau kita gambarkan dari sumbu koordinat kartesius, dia nanti akan ada titik potongnya kan gitu kan Pak, karena kan PLDB itu kan garis lurus kan gitu kan. Jadi kalau SPLDB adalah gabungan dari 2 garis lurus, berarti berpotongan kan gitu kan Pak. Nah, itulah yang saya tanyakan kepada Bapak guru matematika yang hebat, kemudian kepada Bapak Ibu semua ya kan, intinya mendalam itu di mana, dan refleksi saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, sangat benar ya pertanyaannya. Berarti tadi ada 3 Ibu ya pertanyaan yang Ibu sampaikan. Yang pertama tadi, apa kendala atau tantangan di kelas ketika melakukan refleksi, tahapan refleksi ya. Yang kedua, tadi mungkin ini khusus untuk guru matematika Pak Iman. Dan bagaimana cara Bapak untuk nanti mengajarkannya suatu materi tadi, pemahamannya secara kontekstual, mungkin sesuai dengan materinya nanti Pak ya. Kemudian ketiga,
bagian mana sebenarnya dalam pembelajaran mendalam ini yang disebutlah dia yang mendalam. Oke, baik, kepada panelis dipersilakan. Dimulai dari yang pertama dulu. Apa kendala dan tantangan di kelas saat melakukan refleksi? Pak, Silakan. Siapa dulu? Pak, izin Ya. sebentar. Iya, Bu. Sebelum dijawab, saya ada sesuatu mau saya masukkan atau apalah ya Baik, ke baik. guru matematikanya. Iya, Oke, baik. sedikit aja. Iya, benar guru matematika. Udah lama nggak ngajar kan? Ini si Ani murid saya dulu. Rahel itu murid saya. Ya gitu. Jadi bangga melihat kalian di sini, melihat Rahel ada di situ. Hanya sedikit tadi saya agak tergelitik dengan SPLDP. Saya senang dengan materi ini. Senang sekali. Karena bisa kita peragakan. Kalau dulu istilahnya itu demonstratif. Jadi kita bisa ajak itu anak-anak berjualan. Sebenarnya, tadi sudah disampaikan Ibu Ani kan? Itu nanti endingnya akan ke titik potong. 2 garis. Benar? Iya. Alangkah menurut saya ya, mungkin karena saya sudah tua, sebentar lagi pensiun. Pengalaman saya ketika mengajarkan ini ke si Rahel dulu, saya berikan mereka masalah dulu, problem solving. Saya beri masalah dua godok-godok. Nah, jadi saya bawakan ke itu mereka. Nggak saya bilang bodoh, nggak kenal kue bodoh dulu. 2 goreng godok-godok tambah tolu gula-gula, kan nggak kenal permen. Gula-gula, kan seperti itu. Harganya sekian. Kemudian si X membeli 3 godok-godok tambah 10 gula-gula, harganya sekian. Lalu saya ajukan mereka pertanyaan, berapa sih harga 1 godok-godok dan 1 permen? Biasanya orang Sirahat saya suruh ke kantin. Ada kantin dekat sekolah kita dulu. Saya suruh belanja. Kau beli sembarangan 2 macam. Nah, ketika kita memberi mereka masalah, pasti otaknya jalan. Wah, itu tuh eta, las rohani berarti sudah dapat jawabannya. Iya kan? Atau mereka betul. Ini cewek meja mereka tuh kantin berlujungi. Enggak tuh mekerek-kerek dari botol marhua. Kan begitu. Lalu mereka pulang, bingung. Ibu, marhua udah kita. Nah, seperti itu. Ada rasa ingin tahu. Jadi sebenarnya sudah kita kerjakan ya semua ini. Yang banyak kali istilahnya. Yang joyful lah, yang mendalam lah. Apa lah itu. Iya kan? Sebenarnya semua sudah kita kerjakan. Martoba itu guru nama Tuhan. Ya, kan namanya semua. Gitu. Nah, jadi ini hanya masukan saja. Hanya masukan saja. Mari kita kaitkan dengan kehidupan mereka sehari-hari yang sudah nyata, yang sudah mereka lakukan, tapi mereka tidak sadar ketika mereka membeli 2 godok-godok dan 3 gula-gula, mereka sudah mengerjakan SPLDP. Demikian hanya masukan saya ya. Ya kan? Oke. Terima kasih. Terima kasih kepada ini. Ya, ada lagi? Ya, dari Pak Santoso, silakan. Baik, terima kasih Pak. Karena pertanyaannya hampir sama, biar nanti sekalian saya bacakan saja Pak. Oke, iya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Ibu, sebenarnya sangat menambah wawasan buat kami tentang pembelajaran mendalam. Dari sudut pandang saya ya Pak, saya lihat bahwa di pembelajaran mendalam ini warna yang berbeda yaitu dari program kerja yang 8334 ya. Tentu ini yang harus difokuskan di pembelajaran mendalam. Yang ingin saya tanyakan hampir sama juga dengan yang ditulisan di sini. Coba nanti dijelaskan. Tadi saya sangat tertarik dengan sudah sampai kepada model gitu. Coba dikaitkan nanti model yang Bapak Ibu terapkan tadi dengan prinsip yang 3 saja. 3 prinsip pembelajaran dan 3 pengalaman belajar. Coba difokuskan itu di bagian mana dan pada tahap mana gitu. Biar ada sedikit warna yang berbeda antara pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang kita terapkan di PM. Itu saja, terima kasih, saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Santoso. Ya, tadi sudah juga penekanannya dari Ibu Eni Nebaho ya, agar nanti lebih kontekstual ya, kontekstual dalam pembelajaran. Oke, kita lanjutkan, silakan dari Pak Iman tadi ya. Oke, silakan Pak Iman untuk menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih untuk Ibu Bapak Ibu guru yang memberikan pertanyaan para senior saya mungkin
Justru saya juga butuh bimbingan dan arahan dari Bapak Ibu yang senior saya, termasuk Bapak Sorman di sini. Nah, saya juga ketika MGP juga berdiskusi, bahkan selama PM ini berdiskusi juga mengenai banyak hal.